Perkenalkan, nama saya Endi Pranata Ginting dengan NIM 4523 2038. Di sini saya akan memberikan hasil penelitian saya tentang efektivitas kampanye kesehatan publik dalam meningkatkan kesadaran vaksinasi. Vaksinasi merupakan salah satu faktor intervensi kesehatan masyarakat yang paling efektif dalam mencegah penyebaran penyakit menular. Program vaksinasi telah terbukti mengurangi angka morbiditas dan mortalitas akibat berbagai penyakit seperti campak, polio, dan influenza. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, tantangan dalam meningkatkan cakupan vaksinasi semakin meningkat akibat berbagai faktor, termasuk misinformasi, kepercayaan yang rendah terhadap vaksin, serta kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya vaksinasi. Persebaran informasi yang salah atau hoax mengenai vaksinasi menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan keraguan masyarakat terhadap vaksin. Media sosial dan berbagai platform daring seringkali menjadi sarana vaksinasi informasi yang tidak diverifikasi yang pada akhirnya menghambat program vaksinasi yang telah dirancang oleh pemerintah dan lembaga kesehatan. Ketidakpercayaan masyarakat juga terhadap otoritas kesehatan, baik karena faktor sejarah, politik, maupun pengalaman pribadi juga berkontribusi dalam menurunkan partisipasi masyarakat dalam program vaksinasi. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Pertama, ada menganalisis data dan mengelola data analisis konsumsi media sosial di kalangan mahasiswa. Yang kedua, menjelaskan dan menghitung ukuran pemusatan dan penyebaran hasil dari responden. Yang ketiga, menjelaskan distribusi frekuensi melalui visualisasi data, grafik, serta histogram untuk menggambarkan distribusi waktu penggunaan media sosial per hari. Yang terakhir, menjelaskan interpretasi hasil dari keseluruhan data yang sudah dihitung dan dikelola. Untuk pengumpulan data dan pengolahan data, pertanyaan pertama, seberapa sering Anda melihat atau mendengar informasi tentang vaksinasi melalui kampanye kesehatan publik? Sebagian besar responden atau 43,3% jarang mendapat informasi vaksinasi dari kampanye kesehatan publik. Sementara 23,3% kadang-kadang dan hanya sedikit yang sering atau 10%. Pertanyaan nomor 2, seberapa jelas informasi yang Anda terima dari kampanye kesehatan publik mengenai vaksinasi? Sebagian besar responden atau 43,3% menilai informasi vaksinasi cukup jelas, sementara 33,3% kurang jelas dan 3,3% tidak sama sekali. Pertanyaan ketiga, seberapa besar pengaruh kampanye kesehatan publik terhadap pemahaman Anda tentang manfaat vaksinasi? Sebagian besar responden atau 40% menilai kampanye kurang berpengaruh, sementara 16,7% merasakan pengaruh sedang dan 10% berpengaruh. Pertanyaan nomor 4, seberapa tinggi tingkat kepercayaan Anda terhadap informasi tentang vaksinasi yang disampaikan dalam kampanye kesehatan publik? Sebagian besar responden atau 43,3% kurang percaya pada informasi vaksinasi dalam kampanye, sementara 23,3% cukup percaya dan 16,7% tidak percaya sama sekali. Untuk pertanyaan selanjutnya, seberapa efektif menurut Anda media sosial sebagai sarana kampanye vaksinasi dibandingkan dengan media lainnya? Sebagian besar responden atau 40% menilai media sosial sangat efektif untuk kampanye vaksinasi, 3,3% cukup efektif, dan 6,7% tidak efektif. Pertanyaan selanjutnya, seberapa relevan materi kampanye kesehatan publik dengan kebutuhan informasi Anda tentang vaksinasi? Sebagian besar responden atau 33,3% menilai materi kampanye cukup relevan, 10% sangat relevan, sementara 23,3% tidak relevan dan 13,3% kurang relevan. Pertanyaan selanjutnya, seberapa besar perubahan sikap Anda terhadap vaksinasi setelah terpapar kampanye kesehatan publik? Sebagian besar responden atau 43,2% tidak berubah sikap terhadap vaksinasi, sementara 17,4% mengalami perubahan signifikan. Pertanyaan selanjutnya, seberapa besar hambatan yang sering Anda hadapi dalam memahami pesan kampanye kesehatan publik terkait vaksinasi? Sebanyak 30% responden mengalami hambatan kecil dalam memahami kampanye vaksinasi, sementara 33,4% menghadapi hambatan signifikan. Untuk pertanyaan terakhir, seberapa besar pengaruh kampanye kesehatan publik terhadap keputusan Anda untuk mendapatkan vaksinasi? Sebanyak 40% responden merasa kampanye berpengaruh terhadap keputusan vaksinasi, 33% cukup berpengaruh, sementara 10% tidak berpengaruh, dan 10%-nya lagi sangat berpengaruh.
Baik, di sini ada selanjutnya ada statistika deskriptif dan statistika inferensial. Untuk main modus dan mediannya dari kuesioner pertama sampai kuesioner 10 bisa dilihat, dan untuk deviasi standarnya juga di sini. Selanjutnya ada uji T, uji ANOVA dan korelasi, dan intersepsi hasil. Yang pertama ada statistik deskriptif. MEAN, rata-rata skor untuk setiap pertanyaan berkisar antara 2,40 hingga 3,63. Ini menunjukkan bahwa responden cenderung memberikan penilaian di atas nilai tengah skala Likert dalam kurung 3, mengindikasikan persepsi yang relatif positif terhadap kampanye kesehatan publik terkait vaksinasi. Untuk mediannya, nilai median berkisar antara 2,0 hingga 4,0 yang sejalan dengan nilai mean dan menunjukkan distribusi data yang relatif simetris. Untuk modus, nilai yang paling sering muncul bervariasi antara 1 hingga 4, menunjukkan adanya variasi dalam respon responden terhadap setiap pertanyaan. Untuk yang kedua, uji T. Untuk T statistiknya ada 0,661, p-value 0,511. Interpretasi dengan p-value lebih besar dari 0,05 tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara respon pada pertanyaan pertama dan ke-10. Ini menunjukkan bahwa persepsi responden terhadap kedua pertanyaan tersebut serupa. Untuk yang ketiga, uji ANOVA. F-statisticsnya ada 2,113, p-value 0,28. 0,028. Untuk interpretasi dengan value kurang dari 0,05 terdapat perbedaan yang signifikan antara beberapa pertanyaan dalam kuesioner ini. Dalam kuesioner ini mengindikasikan bahwa respon dan memberikan penilaian yang berbeda-beda pada beberapa aspek kampanye kesehatan publik. Untuk yang terakhir ada uji korelasi. Untuk Pearson ada 0,021, p-value 0,912. Interpretasi untuk nilai korelasi yang mendekati 0 dan p-value yang tinggi menunjukkan tidak hanya adanya hubungan linear yang signifikan antara pertanyaan Q1 sampai kuesioner 5. Untuk kesimpulan, persepsi positif secara umum, responden memiliki persepsi yang cukup positif terhadap kampanye kesehatan publik terkait vaksinasi ditunjukkan oleh nilai mean yang berada di atas titik tengah skala. Untuk variasi respon, terdapat variasi dalam respon terhadap beberapa pertanyaan yang sering ditunjukkan oleh hasil uji ANOVA. Hal ini mengindikasikan bahwa beberapa aspek kampanye mungkin lebih efektif atau diterima dibandingkan yang lain. Untuk hubungan antara aspek, tidak ditemukan hubungan signifikan antara beberapa aspek yang diukur, seperti di antara pemahaman informasi di kuesioner 1 dan rekomendasi kepada orang lain di kuesioner yang kelima. Berdasarkan hasil uji korelasi, ilmu komunikasi memainkan peran krusial dalam meningkatkan efektivitas kampanye kesehatan publik, khususnya dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya vaksinasi. Melalui penerapan strategi komunikasi yang tepat, pesan-pesan kesehatan dapat disampaikan secara efektif sehingga mampu memengaruhi pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat. Sekian dari video saya. Terima kasih.